semuanya. Suara saya kedengaran nggak? Aman kok, aman. Aman ya? Kedengaran. Jelas ya? Ada suara kipas, Kak. Aduh, kalau nggak pakai kipas panas ini. Udahlah. Dikecilin aja, Kak. Dikecilin. Kalau kecil dia suaranya kayak baling-baling pesawat dia. Nggak apa mati lagi. Lebih kan. Jadi nyalain aja, Kak. Ntar panas. Oke, kita langsung mulai aja ya. Tapi kita udah berdoa belum tadi? Udah ya? Udi. Oke. Tema hari ini kita mau bahas tentang harga mengikuti Yesus. Emang berapa sih harganya ikut Yesus? Emang apa sih yang harus kita perbuat untuk ikut Yesus? Sebetulnya tanpa penebusan Tuhan Yesus, perbuatan kita sebaik apapun, seradikal apapun, tetap aja nggak ada gunanya ya. Tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus, makanya kita bisa diperhitungkan. Tentu lewat kematian Tuhan Yesus ya. Tapi sebelum kita membahas harga mengikuti Yesus, saya mau ngasih gambaran tentang kata Kristen itu sendiri ya. Kan Kristen itu artinya pengikut Yesus ya. Kalau kita berkaca kepada jemaat mula-mula atau Kristen Antioquia, sebenarnya Kristen yang model itu tuh yang harusnya kita teladani ya. Nggak kayak hari ini. Mungkin saya sempat berpikir gini, apa perlu kita mengalami penderitaan atau aniaya supaya kita bisa kembali kepada jemaat mula-mula atau seperti Kristen di Antioquia? Oke, saya mau jelasin singkat dan cepat aja etimologi kata Kristen. Kata Kristen sebenarnya kata yang digunakan untuk pengikut Kristus, merupakan terjemahan dari Kristianos, yang artinya orang yang dihubungkan dengan Kristus, atau dengan kata lain seperti Kristus. Jadi orang yang dihubungkan dengan Kristus atau seperti Kristus. Kata Kristen merupakan ejekan sebenarnya awalnya. Ejekan, kok ejekan sih? Iya, karena pada saat itu, pada jemaat perdana itu, mereka itu sangat fanatik terhadap sosok yang namanya Yesus Kristus. Karena dipicu oleh fanatisme mereka terhadap Kristus, makanya mereka disebut sebagai Kristen. Hebatnya walaupun di tengah aniaya hebat, mereka tetap setia menjadi pengikut Yesus ya. Kata Kristen pertama kali muncul di Antioquia, ditunjukkan bagi para murid yang belajar Injil yang diajarkan oleh Barnabas dan Paulus. Terus muncul lagi pertanyaan, apakah kita harus mati seperti jemaat di Roma misalnya, atau Kristen mula-mula harus dibunuh, harus dibantai kayak murid Yesus? Sebenarnya penekanan pengikut Yesus di sini bukan hanya, saya harus ganti kalimatnya. Yang lebih tepat itu bukan cara matinya ya, tapi bagaimana cara hidupnya ya. Jadi kalau percuma kalau teman-teman jadi Kristen, tapi teman-teman nggak serius belajar kebenaran firman, nggak serius belajar Injil, terus teman-teman mati konyol gitu. Misalnya teman-teman radikal, kayak agama seberang gitu, radikal terhadap agamanya. Sebenarnya kan itu mati konyol ya, mati untuk membela keyakinan yang ya kita tahu salah ya. Kita nggak mau mati konyol seperti itu, makanya tadi dibahas sebenarnya yang benar itu, yang penting, yang utama itu bukan bagaimana cara matinya, tapi bagaimana cara hidup orang tersebut. Sekali lagi, kata Kristen pertama kali muncul di Antioquia. Teman-teman bisa baca di Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Nah, bedanya dengan orang-orang di Antioquia, Kristen zaman sekarang atau dewasa ini, banyak orang Kristen hanya karena mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengklaim diri sebagai Kristen. Padahal mereka tidak mengerti inti Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Waduh, banyak yang kayak begini ya. Walaupun sering update status rohani atau dengar lagu rohani, tapi kalau kita tidak memiliki keberadaan yang rohani, maksudnya apa tuh keberadaan yang rohani? Kita nggak punya kebenaran firman, jadi pikiran kita, perasaan kita itu nggak diisi dengan kebenaran firman, sebenarnya kita belum bisa disebut sebagai pengikut Kristus.
Jadi inti belajar firman kayak yang sering ditekenin bukan supaya kita tahu firman itu sendiri, tapi supaya kita berubah. Supaya kita memiliki cara hidup atau karakter seperti Tuhan Yesus. Mereka mungkin pergi ke gereja dan memiliki atribut kekristenan, seperti mengenakan kalung salib atau mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Dengan hal tersebut, mereka merasa sudah menjadi pengikut Kristus dan memiliki kekristenan yang benar. Saya rasa kalau kita nggak belajar firman, akan percuma ya pelayanan, akan percuma kita mengenakan atribut kekristenan kita, itu sama sekali nggak ngaruh. Mungkin kita bisa diakui oleh teman-teman kita atau orang-orang sekitar, lu taat banget beribadah. Tapi yang penting itu kan isinya ya sebenarnya. Isinya, yaitu bagaimana orang itu bisa mengerti kehendak Tuhan, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Orang-orang seperti ini memang kelihatannya dari tampak luar seperti orang Kristen. Tetapi sejatinya mereka bukanlah orang-orang Kristen. Bukan orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang beragama Kristen tanpa mengenakan kekristenan. Kegiatan keberagaman mereka bukanlah kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatiin ya, kita bandingin sama jemaat di Antioquia, jemaat di Roma, atau jemaat mula-mula, di mana letak bayar harganya kekristenan hari ini? Rajin ke gereja, ngasih perpuluhan, update status rohani, atau taat beribadah. Apakah itu harga mengikuti Yesus? Harga mengikuti Yesus itu sebenarnya kita kehilangan hak ya, kita kehilangan hidup ya. Kita seperti orang yang dikubur. Kalau bicara soal all out, banyak orang Kristen masih memisahkan antara ibadah kepada Tuhan di gereja dengan kehidupan setiap hari. Konteks all out di sini sebenarnya bukan konteks pelayanan di gereja ya, atau kegiatan yang ada hubungannya dengan gereja. Konteks all out di sini sebenarnya segala hidup kita, baik kita makan, minum, baik kita bekerja, kita di kantor, atau kita sekolah, kita menyenangkan hati Tuhan. Letak all out-nya di situ sebenarnya. Cuma yang jadi masalah ketika kita nggak mengerti kebenaran firman, yang kita lakukan semuanya itu bukan untuk Tuhan, tetapi kita cenderung menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau, lewat segala situasi itu. Mereka menganggap bahwa ibadah merupakan bagian dari hidup ini. Nih, saya ulang ya. Mereka menganggap bahwa ibadah merupakan bagian dari hidup ini. Kalau untuk ukuran agama, itu berkenan ya. Tapi kalau untuk ukuran kekristenan nggak bisa. Karena kekristenan itu nggak bisa jadi sampingan. Kalau agama bisa jadi sampingan. Tapi kalau kekristenan itu nggak bisa jadi sampingan. Dan itulah sebabnya mereka membedakan antara kegiatan yang bersangkut paut dengan Tuhan, seperti berdoa, menyanyi lagu rohani, dan sebagainya, dengan kegiatan yang tidak bersangkut paut dengan Tuhan, seperti bekerja, seperti olahraga, atau yang lainnya. Bila seseorang masih memiliki anggapan atau berpikir seperti ini, berarti ia belum memahami pengertian ibadah yang sesungguhnya. Jadi walaupun kita udah ngerasa diri kita all out, tapi kita nggak ngerti kebenaran firman, ya percuma, pasti orientasinya salah. Kalau orang yang belajar kebenaran firman, orientasinya segala sesuatu yang dia lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau dia nggak mengerti kebenaran firman, segala sesuatu yang dia lakukan menggunakan Tuhan untuk kepentingannya. Nah ini sebaliknya ya, kebalikannya.
Mengikuti Yesus itu sesungguhnya jalan yang sukar ya. Kalau ada orang yang membicarakan atau mengajarkan Injil, mengikuti Yesus adalah sebagai jalan yang mudah, itu salah ya. Kekristenan adalah jalan yang sangat berat, sebab harus mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus yang di dalamnya termasuk memikul salib. Kekristenan tidak dapat ditawarkan sebagai jalan yang mudah dengan harga yang murah. Nanti kita akan bahas Matius 19 ya. Mungkin semua udah pada tahu tentang kisah orang muda kaya. Mengikuti Yesus adalah mengikut jejaknya. Dan untuk mengikut jejaknya, seseorang harus belajar secara mendalam dan lengkap apa yang ditulis dalam Injil. Semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan tulisan para rasul. Nah, ini penting banget nih. Tidak memahami Injil dengan benar berarti tidak pernah mengikuti dia. Berarti tidak pernah menjadi orang percaya yang benar. Saya ulang sekali lagi. Tidak pernah memahami Injil dengan benar berarti tidak pernah mengikuti dia. Berarti tidak pernah menjadi orang yang percaya yang benar. Kalau orang belajar kebenaran firman atau belajar Injil yang murni, dengan sendirinya dia akan all out kok. Karena Injil itu pasti merubah orang. Tapi tergantung ya sekali lagi ya, apakah orang ini belajar serius atau belajar setengah-setengah. Kan ada yang belajar cuma untuk sekedar pengetahuan. Kan ada yang belajar cuma untuk sekedar mengisi waktu luang. Kan ada yang belajar cuma untuk sekedar supaya bisa bergaul, supaya bisa nyambung ngomong sama orang. Tapi dia tidak pernah mempersoalkan untuk apa dia belajar dengan benar itu. Maksudnya Injil itu kan kita belajar Injil supaya kita tahu kehendak Tuhan dan kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Kok kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Ya karena Injil itu sendiri kan cara hidup Tuhan Yesus ya, yang kita kenakan. Dan tidak semua Injil yang diajarkan itu Injil kebenaran yang murni ya, atau Injil yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Misalnya gereja yang mengajarkan mengikut Tuhan Yesus itu sebagai jalan yang mudah. Asal kamu percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu pasti selamat. Kamu pasti menjadi orang Kristen yang baik, yang berkenan. Padahal nyatanya ya, mengikut Yesus itu artinya kehilangan seluruh hidup. Kita menguburkan diri sendiri kalau tadi saya bilang. Sama dengan orang yang mengubur diri sendiri. Kita tidak lagi memiliki keinginan. Karena bukan berarti kita nggak bisa punya keinginan ya. Kita bisa punya keinginan. Tapi keinginan kita bukan lagi keinginan duniawi. Tapi keinginan kita adalah kita memikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Nah, setelah kita mendengar Injil di gereja, apakah kita memiliki kegentaran dan kita membawa spirit perjuangan Tuhan Yesus? Biasanya kan kalau kita dengar Injil di gereja, kita cuma berapi-api pada saat di gereja itu doang kan. Kita buat kata-kata komitmen atau buat janji ke Tuhan, aku mau hidup kudus, pokoknya all out lah. Tapi setelah keluar gereja, dia sama kayak orang-orang dunia. Sebenarnya letak masalahnya di mana sih kalau kayak gitu sih? Letak masalahnya. Bisa jadi karena teman-teman itu udah atau karena kita itu terlalu banyak menghabiskan waktu kita untuk kegiatan lain dibanding belajar kebenaran. Saya harus tekankan sekali lagi bahwa kekristenan itu tidak bisa menjadi sampingan ya. Kekristenan nggak bisa jadi sampingan. Agama itu bisa jadi sampingan, tapi kekristenan itu pasti menyita seluruh hidup. Kekristenan yang benar ya. Mengikuti Yesus artinya kita bersiap untuk hidup tidak wajar. Bukan jadi seperti orang gila ya. Bukan. Hidup tidak wajar di sini maksudnya kita nggak mencari kebahagiaan seperti orang lain. Kita nggak mengumpulkan harta seperti orang lain. Bukan berarti nggak boleh ya.
kita dibilang gak wajar karena selama kita hidup di bumi ini, kita hanya mempersoalkan hidup kita di kekekalan nanti. Nah, ini yang gak dibilang gak wajar. Makanya kalau kita masih bisa disenangkan oleh jalan-jalan, kayak nongkrong gitu, terus dapat sesuatu, berarti kita belum menjadikan Tuhan sebagai kesenangan. Kita belum hidup tidak wajar ya. Kita belum mengikut Tuhan Yesus. Ya pada kadar tertentu kita boleh senang karena dapat sesuatu. Tapi kalau kita dapat sesuatu terus senangnya melebihi daripada kita dapat pengertian akan kebenaran, berarti ada yang salah dalam diri kita. Kita harus mengerti bahwa betapa berharganya hidup kita ini. Sampai Bapa itu mengorbankan anaknya supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Putra yang tunggal Tuhan kita supaya kita selamat. Dan kita harus tahu betapa berharganya waktu yang Tuhan kasih ini. Makanya selagi kita ada waktu, selagi kita masih muda, kejar Tuhan. Karena ini waktu terbaik kita untuk mencari Tuhan. Oke. Kalau kita perhatikan di Matius 19, tentang kisah orang muda kaya. Orang muda kaya itu bilang kayak gini ke Tuhan Yesus. Bagaimana supaya saya bisa memiliki hidup yang berkualitas? Terus Tuhan Yesus jawab apa? Oh enggak, pertama dia bilang gini, bagaimana cara supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Terus Tuhan Yesus bilang, lakuin aja Taurat. Terus dia nantang Tuhan Yesus lagi. Oke, boleh deh, dibuka deh. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lanjut. Jawab Tuhan Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lanjut. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Lanjut. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lanjut. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, ini nantang ya. Kalau cuma jadi, oke, cukupin. Thank you. Kalau dia bertanya bagaimana cara bisa memperoleh hidup yang kekal, maksudnya masuk surga ya. Lakukan Taurat. Dia bisa sebenarnya, dia nggak bisa dipersalahkan karena dia terikat dengan keinginan hartanya ya. Tapi persoalan lain yang menjadi pembeda adalah ketika dia bertanya pertanyaan kedua ini. Bagaimana supaya aku bisa memiliki cara hidup yang berkualitas, atau bagaimana cara supaya aku bisa ikut engkau, kata orang muda itu. Semua sudah kuturuti, kata orang muda itu. Apalagi yang kurang. Terus Tuhan Yesus bilang, jika kamu mau sempurna, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Maksudnya apa sih perkataan Tuhan Yesus ini, pernyataan Tuhan Yesus ini? Maksudnya adalah kita tidak boleh punya agenda apapun. Kita tidak boleh punya agenda lain dalam hidup ini. Agenda hidup kita cuma satu, yaitu mengikuti Dia, Tuhan Yesus. Kalau agama itu bisa menjadi sambilan, tapi ikut Tuhan Yesus tidak bisa menjadi sambilan. Hidup kita harus dirampas sepenuhnya oleh penggiringan kita kepada Tuhan Yesus. Orang muda kaya dalam Matius 19 ini yang mencintai harta ini bisa beragama dengan baik. Ini kan wajar bagi orang beragama yang baik, tetapi hatinya terbelenggu oleh harta kekayaan, dan dia tidak bisa masuk proyek keselamatan Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, kalau cuma untuk
jadi orang baik, jadi orang beragama yang taat, orang muda ini sudah memenuhi kualifikasinya. Tapi persoalan yang lain adalah ketika dia bertanya, bagaimana supaya aku bisa ikut Engkau, Tuhan? Bagaimana supaya aku bisa memiliki kehidupan yang berkualitas? Baru Tuhan Yesus bilang, jual segala milikmu, bagikan orang miskin, lalu ikutlah aku. Ikutlah aku. Jadi sebenarnya konsep pemikiran yang terdapat dalam Matius 19 ini bukan seberapa banyak ya kita bisa memberi banyak ke Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Bukan seberapa banyak kita bisa memberi ke Tuhan. Tetapi masih adakah yang kita sisakan? Masih ada nggak yang kita sisain? Kalau nggak, kita nggak bisa diajar, karena kita masih terbelenggu. Itulah sebabnya di banyak ayat Alkitab, misal Lukas 14 ayat 33, Tuhan Yesus bilang harus melepaskan segala sesuatu buat ikut dia. Atau dalam Ibrani 12 ayat 1, menanggalkan beban dan dosa. Siapa yang mau kayak gini? Siapa yang berani? Maka Tuhan Yesus berkata, jangan menoleh ke belakang. Ikut Tuhan Yesus itu seperti dikubur. Kalau tidak, kita tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Maksudnya dikubur itu kita harus mati. Mati di sini bukan mati fisik ya, maksudnya mati keinginan. Kita menjadikan kesenangan kita itu hanya menemukan dan melakukan kehendak Tuhan. Orang kaya atau orang beragama ini baik, tetapi masih terbelenggu. Ia bisa didapati tidak bersalah, bisa melakukan hukum dan tidak terbukti bersalah. Tetapi kalau ikut Tuhan Yesus, orang muda kayak ini belum bisa. Makanya ada satu lagu yang sering dinyanyi di Komsel itu, yang buat saya pribadi itu sangat menolong ya, untuk ngingetin kita. Mungkin Clara bisa nyanyiin lagunya, baitnya sama refnya sekali ini aja. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Lagi pegang gitar nggak, Clara? Bentar kok, Bet. Oke. Ya, coba nyanyiin sekali. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, aku memandang wajah-Mu. Oke, makasih Clara. Sama kok, Bet. Sampai kita nggak bisa dipuaskan atau tidak bisa dibahagiakan apapun lagi, selain hanya oleh dibahagiakan dan dipuaskan oleh Tuhan. Sebagian kita kan masih seperti orang kaya muda di Matius 19 ayat 21 sampai 22. Dalam ukuran beragama, tidak salah memiliki sikap hati seperti orang muda kaya itu.
Tetapi kalau ikut Yesus, itu menghambat. Ia tidak bisa dan tidak akan bisa mewujudkan maksud keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena dia terbelenggu oleh keinginannya. Dan letak masalahnya sebenarnya bukan pada harta atau kekayaan itu sendiri. Tapi letak masalahnya itu atau kesalahannya adalah di hatinya. Di sikap hatinya. Memang ya, kalau kita punya banyak harta, atau misalnya gini deh, saya balik dulu kondisinya. Kalau kita belum punya apa-apa kan ngomongnya gampang ya. Kita harus melepaskan segala sesuatu. Tapi coba deh kalau kita udah punya harta gitu, punya ini, punya itu. Masih bisa nggak? Mampu nggak ngomong kayak gitu? Harta itu memang ada spiritnya tersendiri ya. Dia itu seperti tatanan yang berdampak pada psikologi dan jiwa manusia. Maksudnya adalah sikap kita jadi beda. Pada saat kita sebelum punya harta, pada saat kita punya harta, kita jadi beda. Kecuali kalau kita belajar firman ya. Bukan berarti nggak boleh kaya ya. Sekali lagi masalahnya, letak permasalahannya bukan pada kekayaan atau harta itu sendiri, tapi pada sikap hati. Makanya kalau kita semakin kaya, seharusnya semakin kita belajar keras ya untuk membentengi diri kita. Karena semakin banyak dipercayakan, pasti semakin banyak tuntutannya. Bukan berarti orang yang lebih tidak mampu atau orang miskin itu lebih gampang masuk surga. Sama aja sebenarnya. Kalau orang miskin kan dia pengen kaya. Kalau orang kaya kan dia ingin mempertahankan dan menikmati kekayaannya kan. Sama aja sebenarnya. Kalau kita berani meninggalkan atau menanggalkan percintaan dunia, tidak terikat dengan dunia, memindahkan hati kita ke kerajaan surga, kita baru bisa melihat kebenaran. Maksudnya apa tuh? Saya ulang sekali lagi nih ya. Kalau kita berani menanggalkan percintaan dunia, tidak terikat dengan dunia, memindahkan hati ke kerajaan surga, kita baru bisa melihat kebenaran. Maksudnya apa? Kita baru bisa mengerti kebenaran. Kita baru bisa diajar kebenaran. Karena sebagian besar orang tuh bukan salah, kayak misalnya Paulus ya, ada satu kejadian di mana Paulus menginjil dan orang itu susah atau nggak bertobat ya. Bukan berarti salah Paulus ya kan, bukan berarti dia nggak mengajarkan kebenaran atau nggak mengajarkan Injil, tapi karena orang yang diajar itu sudah terlalu duniawi, Makanya kalau kita nyanyi lagu yang tadi, sebenarnya dia nggak kena, dia nggak interest. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Aduh, berat sebenarnya. Makin hari makin tidak menikmati hidup. Apalagi yang kita harapkan. Kenapa kita tidak lepaskan saja? Berani nggak kita kayak gitu? Saya ulang nih ya. Semakin hari kita semakin tidak menikmati hidup. Apalagi yang kita harapkan. Dan kenapa kita nggak lepasin aja dari awal? Berani nggak kita kayak gitu? Kalau kita masih punya interest dengan dunia, Tuhan tidak bisa melukis hidup kita. Tuhan tidak bisa membentuk hidup kita. Karena kita masih jadi tawanan dunia. Kita masih terbelenggu oleh keinginan. Kalau hanya beragama, Kalau hanya agama, berkualitas kelas agama kita, nadanya salah. Kalau hanya agama, berkualitas kelas agama, kita punya banyak interest.
masih bisa. Maksudnya kalau cuma hanya sekedar beragama saja, berkualitas menjadi orang yang bermoral agama, kita masih punya celah, kita masih punya interest, masih punya banyak ketertarikan. Kita masih punya banyak interest, masih bisa ya. Cukup berkualitas, kita tidak melanggar hukum. Tetapi kalau kita bertanya, kurang apa lagi? Nah, ini cari gara-gara. Saya ulang ya. Kalau cuma hanya jadi berkualitas moral agama atau moral baik, kita masih bisa punya banyak interest. Memang kita berkualitas karena tidak melanggar hukum. Tetapi kalau kita bertanya, masih kurang apa lagi Tuhan? Kayak orang muda kaya itu. Nah, kita cari gara-gara. Sebenarnya ikut Tuhan Yesus itu cari gara-gara ya. Cari gara-gara. Apalagi yang punya banyak keinginan, kesenangan. Waduh, cari gara-gara banget. Kalau kita bertanya, apalagi yang masih kurang, nah itu kita perlu Yesus. Cuma masalahnya kalau kita mau ikut Yesus, kita harus berani menanggalkan semua itu. Kita harus berani meninggalkan konsep-konsep pemikiran kita. Kita harus berani menanggalkan keinginan kita. Berani nggak? Emang sih kalau ngomong kayak gini gampang ya. Saya udah sering bilang dalam setiap kesempatan kalau lagi bawain sharing. Emang kalau ngomong kayak begini gampang. Kayaknya enteng banget ya. Tapi ngelakuinnya tuh susah. Jadi Kristen itu dikubur, tinggalkan dunia. Jadi kalau kita sekolah, kita kuliah, kita kerja, kita menikah, kita punya anak, baik makan, baik kita minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Kita tidak punya hidup lagi. Kalau agama masih membuka peluang orang punya hidup, sebaliknya kekristenan tidak memberi peluang sama sekali kita memiliki kehidupan. Kehidupan wajar ya. Maksudnya kita masih bisa menikmati kesenangan dunia, fasilitas dunia. Tapi Tuhan menghendaki yang seperti ini. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Rumah kita bukan di bumi ini. Kalau kita melihat hidup kita hari ini masih jauh dari standar Alkitab. Yang artinya kita masih belum bisa all out. Dan sekali lagi tanpa kita mengerti kebenaran firman ya, tanpa kita punya pengertian Injil, sebenarnya apa yang kita lakukan itu sia-sia ya. Sia-sia. Kita melihat hidup kita hari ini masih jauh dari standar Alkitab. Saya pun juga sadar bahwa saya masih duniawi. Masih bisa buat salah. Karena sudah terlalu lama kita menunda, kita tidak berusaha berjuang sungguh-sungguh. Bahkan standar moral kita aja masih sangat jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Bahkan kita masih bisa kalah dengan orang-orang non-Kristen. Kalau kita berani menanggalkan keinginan dunia, yang kita ingini Tuhan saja, mau menjadi seperti Tuhan Yesus, itu cepat sekali percepatannya. Maksudnya pertumbuhan kita cepat sekali. Masalahnya berani meninggalkan dunia apa enggak kita? Atau kita masih mau menoleh ke belakang? Jadi modalnya cuma satu sebenarnya. Nekat. Kita belajar Injil dan nekat. Kita nggak mikir lagi
kita masih bisa dibahagiakan atau disenangkan oleh dunia ini. Kita hanya menaruh pengharapan pada Tuhan saja. Oke, kita buka Matius 16 ayat 24 sampai 25. Boleh tolong Clara dibaca? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus Setiap menyangkal orang diri, yang mau mengikut aku, lanjut, ia harus menyangkal dirinya, ia harus Memikul. menyangkal dirinya. memikul salibnya, Memikul salibnya dan mengikut aku. dan mengikut aku. Oke, tahan ya ayatnya ya. Oke, ayat 25 boleh dibaca deh. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, oke, kita mundur ke ayat 24 deh. Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri artinya mematikan naluri kemanusiaan kita. Mematikan keinginan kita. Memikul salib artinya menderita bagi Tuhan. Dan mengikuti Yesus artinya memiliki standar hidup seperti Dia. Makanya sayang sekali ya orang muda itu ya. Dia kehilangan hidup kekalnya karena hartanya. Dia kehilangan kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula ya. Seandainya dia nekat aja, waduh. Kita nggak mungkin bisa hidup wajar kalau kita ikuti Yesus ya. Seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman ini, dia itu seperti sekarang. Seperti ini, hidupnya tidak wajar. Arah hidupnya cuma menjadi sempurna sama seperti Bapa, meninggalkan dunia, dan melakukan kehendak Bapa seperti hidupnya. Saya ulang ya, arah hidupnya hanya menjadi sempurna sama seperti Bapa, meninggalkan dunia, dan melakukan kehendak Bapa seperti hidupnya sendiri. Makanya kalau keinginan kita membuat kita binasa, lebih baik tidak usah punya ya, atau kita tunda. Karena yang kita persoalkan di sini adalah hidup kekal kita. Dan sebenarnya kalau kita belajar Injil atau kebenaran firman dengan sungguh-sungguh, kita tidak mungkin tidak all out ya. Kita tidak mungkin tidak all out. Kita nggak mungkin nggak serius gitu, nggak maksimal melayani Tuhan. Sebaliknya kalau kita setengah-setengah ikut Tuhan Yesus, pasti kita akan out. Maksudnya seleksi alam. Karena orang yang sudah terlanjur menjadi duniawi, dia udah susah diajar. Bagaimana mau diajak ke langit baru bumi baru kalau dia sendiri nggak mau? Jadi ikut Tuhan Yesus tidak mungkin tidak bisa all out. Sebaliknya kalau kita setengah-setengah ikut dia, pasti kita akan out. Kita akan sendirinya keluar ya. Kayak kisah murid-murid yang mengundurkan diri karena perkataan keras Tuhan Yesus. Oh, itu kan karena karena Kak Obed nggak di zaman itu, karena nggak ngerasain. Ya iya benar. Tapi karena Alkitab sudah memberikan contoh itu, kita seharusnya bersyukur ya, kita berterima kasih ya. Kita nggak perlu buat kesalahan yang sama lagi. Kayak kesalahan yang dibuat Yudas, kayak kesalahan yang dibuat Thomas, kayak kesalahan yang dibuat Petrus, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Oke, saya rasa cukup penjelasannya. Mungkin saya lempar ke moderator ya, Lisa ya.
Oke, makasih Kobet. Teman-teman ada yang mau tanya? Boleh ditulis pertanyaan di chat atau langsung ngomong di sini. Kak, di chatnya nggak bisa everyone. Udah. Sebelum itu, Kobet ada yang tanya. Aku bacain ya, Kobet. Mana Kobet? Kobet mana? Kok hilang dia? Oh iya, itu dia. Kok? Ini kalau ada pertanyaan. Kok, kalau kita punya kegiatan, misalnya kerja, atau usaha, atau menekuni hobi, kadang ngerasanya lebih susah buat all out, karena fokusnya jadi kepecah gitu. Itu gimana kok? Sorry, Lis, ulang pertanyaan, Lis. Oke. Tadi saya kipas, suara kipas. Kok, kalau orang punya kegiatan, misalnya kerja, atau usaha, atau menekuni hobi, kadang ngerasanya lebih susah buat all out, karena fokusnya jadi kayak kepecah gitu. Itu gimana kok? Bisa diulang lagi pertanyaan terakhir, kalimat terakhir. Saya lupa pertanyaan. Fokusnya jadi kepecah karena dia punya kegiatan lain, jadi fokusnya kepecah, nggak bisa buat all out buat Tuhan. Jadi itu gimana kok menurut Kobet gitu? Ya kayak tadi saya sempat singgung ya, kalau kita nggak mungkin all out kalau kita nggak belajar kebenaran firman. Orang yang belajar kebenaran firman aja masih bisa nggak all out. Pengertian all out di sini bukan hanya kegiatan gereja, sekali lagi ya. Bukan, kita nggak boleh memisahkan kegiatan yang rohani dengan kegiatan yang sekular. Kayak misalnya bekerja itu dianggap kegiatan yang sekular. Ini salah, konsep yang salah. Kalau kita punya pemahaman yang benar tentang ibadah, ternyata ibadah itu melayani Tuhan lewat segala peristiwa hidup ya. Baik kita makan, minum, kita melakukan segala sesuatu semuanya untuk Tuhan. Dan nggak harus jadi pendeta juga supaya kita bisa all out. Justru kan panggilan masing-masing kita berbeda ya, panggilan khusus kita. Dan kalau kita belajar kebenaran firman, kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman, saya rasa dia pasti bisa all out. Bukan saya rasa bisa ya, pasti bisa all out ya. Sekali lagi bukan seberapa banyak yang bisa dia kasih ke Tuhan, tapi saya ulang, saya lupa perkataan saya. Bukan seberapa banyak dia bisa kasih ke Tuhan, tapi tadi saya ngomong apa sih? Oh ya, tetapi masih ada nggak yang kita sisain? Masih ada nggak yang kita sisain? Jadi pertanyaan yang nanya ini, dia masih punya konsep ibadah yang salah ya, kurang tepat ya. Ibadah itu tidak memisahkan kegiatan sekular dengan kegiatan yang dianggap rohani, seperti ke gereja, jadi WL, atau baca Alkitab, enggak ya. Tapi semuanya itu sebenarnya diperhitungkan sebagai pelayanan. Liturgi kita itu dari kita bangun sampai kita tidur. Ibadah kita bukan cuma 2-3 jam di gereja, tapi 24 jam. Oke. Semoga kejawab ya. Kalau nggak kejawab, boleh diinterupsi. Ini kayak di chat ada yang nanya nih. Oh, terus orangnya nanya lagi lanjutannya. Ya, oke. Nah, dia bilang justru karena tahu nih nggak dibedain antara kerja sama ibadah. Jadi bingung gimana harus tetap fokus sama Tuhan sambil jalanin kegiatan itu, sambil jalanin misalnya kerjaan atau usahanya itu gitu. Ya, duduk aja 2 tahun belajar. Nanti lama-lama juga ngerti. Ya, intinya ibadah itu kita tidak boleh memisahkan antara yang duniawi, kegiatan duniawi, atau sekular dengan kegiatan yang dianggap rohani ya. Kalau kita tahu itu dan kita belajar kebenaran firman, saya rasa kita bisa all out ya. Oke, kok, sip. Makasih, Kobet. Lanjut pertanyaannya Mekel ya. Aku bacain nih, kok. Bagaimana seorang kaya bisa menanggalkan keindahan dunia yang bisa dibilang sangat kecil kemungkinannya? Bagaimana bisa melakukan kemungkinan kecil itu?
ya dia harus nekat sebenarnya. Dia kurang nekat aja. Kalau seandainya dia berani aja, kan kayak Petrus, dia meninggalkan pekerjaannya. Ini apa lagi nih? Apakah kau setuju kalau kekristenan itu? Oke, pertanyaan yang pertama dulu ya, Kel. Nanti dulu Kobet. Yang pertama kita harus tahu adalah Tuhan ngasih kita kesempatan ya. Momentum-momentum ya. Dan tidak semua kesempatan itu memiliki maksudnya kesempatan itu nggak selalu datangnya sama gitu. Kayak misalnya orang muda kayak ini, pas dia nanya ke Tuhan Yesus kan itu nggak mungkin terjadi 2 kali ya. Seandainya dia mau aja, dia mau membagikan hartanya ke orang miskin, terus dia mau ikut Yesus aja, dia bisa dirubah. Sebenarnya ini oke, kalau dibilang kemungkinan yang kecil. Tadi dibilang kemungkinannya terlalu kecil gimana? Sebenarnya dia nunjukin kalau orang yang masih terbelenggu itu, maksudnya kalau masih mempertahankan keinginannya, dia nggak bisa dibentuk Tuhan. Jadi satu-satunya yang menggagalkan rencana Tuhan itu, ya rencana kita dan keinginan kita. Jadi sebenarnya cerita orang kaya itu mau ngegambarin kalau dia itu dalam keadaan yang terbelenggu ya. Ya terus gimana caranya? Ya dia harus berani lah, harus nekat. Dia barter hartanya dengan kehidupan kekalnya, berani nggak? Terus pertanyaan kedua tadi apa, Lis? Bagaimana kita bisa punya keberanian untuk menanggalkan keindahan dunia yang dalam prakteknya kita masih jatuh bangun? Kalau ditanya bagaimana kita bisa berani, ini sebenarnya kan respon ya. Respon itu kan pilihan ya. Ya pilihan kan tergantung kehendak bebas ya. Kayak seperti Adam dan Hawa yang diberi pilihan mau pohon pengetahuan baik dan jahat atau pohon kehidupan, dia lebih memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah ini kan pilihan ya. Jadi sebenarnya bukan berani nggak berani ya, tapi dia milih yang mana sebenarnya. Kalau nggak berani, alasannya apa? Ya bisa jadi karena dia udah terlalu banyak irama jiwa yang salah, jadi udah susah lagi diajak Tuhan untuk bertobat. Makanya tadi di pertengahan saya bilang, kalau kita masih muda, kayak sekarang ini kesempatan terbaik buat cari Tuhan. Karena ini kondisi terbaik kita ya. Dan gak semua orang dapat kesempatan yang sama buat dengar kebenaran kayak gini. Dan tidak semua kesempatan datang sama ya, kayak yang tadi saya bilang. Oke. Bagaimana pendapat Kobet kalau ada banyak orang yang lebih memilih mengundurkan diri dibandingkan berjuang untuk ikut Yesus? Ulang, Lis. Bagaimana pendapat Kobet kalau ada banyak orang yang lebih memilih mengundurkan diri dibandingkan berjuang untuk ikut Yesus? Ya rugi lah. Rugi lah. Sekali lagi ya, kalau misalnya dibalikin saya dengan pertanyaannya kan, Kobet nggak ada di kondisi atau zaman itu. Iya benar. Tapi masalahnya kan kita udah dikasih Alkitab ya. Kita udah dikasih Roh Kudus. Tuhan udah memberi penebusan dan memberi penggarapan akan firman Tuhan. Ya saya rasa kita harus belajar banyak dari kisah-kisah yang ada di Alkitab ya. Cuma sekali lagi tergantung pilihan kita ya. Tuhan itu nggak maksa ya. Tuhan itu tidak mengintervensi kehendak bebas kita. Jadi salah kalau ada orang bilang ikut Tuhan karena intervensi Tuhan. Atau kayak misalnya Yudas mengkhianati Tuhan karena intervensi Tuhan. Karena Tuhan mengatur skenario si Yudas itu bakal mengkhianati dia. Itu salah banget ya. Salah. Sekali lagi semua tergantung kehendak bebas pilihan. Cuma masalahnya kita berani nggak? Oke, kejawab Michael. Kalau kejawab, kita lanjut pertanyaan dari orang lain. Kejawab ya, Kel. Lanjut. Ya. Oke. Kok memindahkan hati ke kerajaan sorga itu sama nggak dengan meninggalkan dunia? Memindahkan hati ke kerajaan surga sama nggak dengan meninggalkan dunia? Iya. Tidak. Kalau memindahkan hati ke kerajaan surga itu dampaknya
meninggalkan dunia. Beda. Kalau meninggalkan dunia itu dampaknya. Dampak dari memindahkan hati ke kerajaan surga. Memindahkan hati ke kerajaan surga itu apa sih? Memindahkan hati ke kerajaan surga itu artinya kita merubah pikiran kita, merubah keinginan kita, sehingga kita punya keinginan dan kita punya cara pandang seperti Tuhan. Dengan kata lain, kita nggak mengingini dunia ini lagi, kan? Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah seseorang boleh merasa senang ketika bertemu teman atau keluarga? Boleh nggak ya? Boleh lah. Kenapa nggak boleh senang? Cuma senangnya itu senang yang gimana gitu. Kalau senangnya karena apa? Kalau senangnya melebihi, sebenarnya apapun ya, mau ketemu keluarga atau mau dapat sesuatu, kalau senangnya melebihi kita mendapat pengertian kebenaran, itu baru yang salah ya. Kan senang itu perasaan ya, perasaan. Masa kalau orang ketemu sama kita, apalagi keluarga atau orang berbuat baik ke kita nggak senang. Kan senang itu perasaan ya, perasaan itu diciptain sama Tuhan. Ini pertanyaannya apa korelasinya sama harga mengikuti Yesus yang tadi? Mungkin maksudnya kan tadi Kobet bilang meninggalkan semua gitu. Oh iya, Termasuk keluarga. ini jangan sampai kita punya pemahaman yang salah ya. Meninggalkan dunia artinya kita nggak berhenti kerja, berhenti kuliah, berhenti sekolah, terus ya udah di rumah aja belajar kebenaran, terus berdoa, terus bertapa. Ini gila ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Ingat Tuhan Yesus pun sama loh. Kita patokannya Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus sekolah, Tuhan Yesus bergaul. Kita sama tapi beda. Daripada kita beda tapi isinya sama. Saya ulang ya. Kita sama, kelihatannya sama kayak orang-orang dunia. Tapi kebahagiaan kita, kepuasan kita beda, isinya beda. Daripada daripada perbuatannya beda, gimana sih tadi ngomongnya? Jangan sampai kita kelihatan beda, tapi ternyata sama spiritnya. Mendingan kita kelihatan sama, tapi spiritnya beda. Gitu. Pertanyaan berikutnya kok. Apa meninggalkan semua itu termasuk meninggalkan filosofi hidup yang lama? Oh iya. Coba deh. Perhatiin Yohanes 3, ayat 3 sampai 5 atau keseluruhan konteks itu ya. Itu kan percakapan dengan Nikodemus ya. Percakapan kata kelahiran baru itu cuma dikenakan kepada Nikodemus loh. Untuk percakapan ya. Nah, ini jadi tanda. Kenapa ya? Apa berarti yang harus lahir baru Nikodemus doang? Enggak kan? Kita tahu bahwa Nikodemus itu seorang tokoh besar agama Yahudi ya. Dia guru, rabi terkemuka. Tapi dia mendatangi Yesus, terus pas ditanya tentang kelahiran baru, dia nggak ngerti. Baru Tuhan Yesus bilang, kamu harus lahir baru. Kenapa Tuhan Yesus bilang kamu harus lahir baru? Karena Nikodemus ini sudah banyak konsep yang dia yakini sebagai kebenaran ya. Yang selama ini dia pelajari, dia kenakan dalam hidupnya dan dia ajarkan. Dan konteks Tuhan Yesus ngomong Nikodemus harus lahir baru, artinya Nikodemus harus bersedia meninggalkan cara pandangnya, filosofinya, pemikirannya supaya bisa diajar ya. Makanya agak lucu ya pas percakapan itu. Ya sebenarnya kita kalau ditanya gitu mungkin akan jawab sama ya kayak yang dibilang Nikodemus. Bagaimana aku yang sudah sebesar ini bisa masuk kembali ke rahim ibuku? Mungkin banyak kita yang akan jawab jawaban yang sama kayak Nikodemus. Cuman Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu artinya dia harus meninggalkan filosofi atau cara pandang yang lama. Ya, kalau misalnya kita nggak meninggalkan cara pandang yang lama, nanti jadinya percampuran keyakinan.
kita percaya nih pengajaran Tuhan Yesus atau Injil atau firman Tuhan. Tapi kita juga masih punya filosofi atau keyakinan yang kita anggap benar. Nah, ini kan jadinya nanti clash ya. Kalau misalnya ada yang bertentangan jadinya clash ya. Makanya dia harus berani tuh meninggalkan filosofi cara pandangnya supaya bisa diajar ya. Ya semoga menjawab. Kalau kurang puas diinterupsi aja. Tadi siapa yang nanya, Leon ya? Bukan. Oke. Pertanyaan berikutnya, Kak, boleh nggak sih kita senang kalau dikasih sesuatu gitu, atau kita dapat kerjaan misalnya? Kan biasanya kalau senang gitu, kita jadi semangat ngerjainnya. Tetap boleh nggak sih senang? Senang boleh lah. Kenapa nggak boleh? Ini dari tadi pertanyaannya seputar itu ya. Saya juga nggak tahu nih korelasinya apa. Senang boleh. Cuma kalau senangnya melebihi kita mendapat pencerahan, kita mendapat pengertian firman Tuhan. Nah, ini yang salah. Kan sama kalau kita balikin, kata menyembah itu kan artinya memberi nilai tinggi ya pada sesuatu. Oke, Elis. Bacain lagi, Lis. Lanjut. Apakah Kak Obed setuju kalau kekristenan itu kita melakukan perbuatan kasih karena pengharapan kepada Allah dengan menjadi terang dunia? Apakah memaknai Injil bisa dengan seperti itu? Waduh, pertanyaannya panjang banget lagi. Belum. Agak keras, Lis, sore, Lis. Maaf ya, saya dari tadi iniin rambut soalnya panas nih, kipasnya nggak dinyalain. Iya, Kak Obed dimaafin. Apakah Kak Obed setuju kalau kekristenan itu kita melakukan perbuatan kasih karena pengharapan kepada Allah dengan menjadi terang dunia? Apakah setuju lah. Kan pengharapan itu ada karena kebangkitan Tuhan Yesus ya. Seandainya Tuhan Yesus nggak bangkit, kita mendasarkan iman kita atas apa? Kan pengharapan kita didasarkan atas kebangkitan Kristus ya. Jadi kalau dibilang setuju ya setuju banget lah. Cuma yang nanya ini dia mengerti nggak kasih itu apa? Yang nanya Mekel kok. Omelin aja tuh kok. Oke. Shalom, hambanya Mekel. Yang nanya Ima, Kak. Oh, Ima. Omelin aja kok si Ima kok. Jangan disebut dong, inisial aja, inisial. Mekel misalnya gitu. Lanjut ya kok. Ya lanjut. Apakah all out or out itu selaras dengan Matius 22 ayat 14? Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Oh iyalah, bisa lah. Benar-benar. Karena kan all out or out itu sekali lagi ya bukan penetapan ya. Yang ditetapkan itu oke, kita buka deh ayat deh. Efesus 1 ayat 4 sama 5. Oke, saya baca ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, di ayat keempat ini kan dibilang ya Allah sudah merancang orang yang menjadi anak-anaknya. Di ayat kelima ini sebenarnya yang ditentukan, yang ditetapkan itu bukan dipilih jadi anak ya, tapi yang Oke, saya pelan-pelan ya. Semoga bisa ikutin. Oke, kita ke ayat 4 dulu deh. Ayat keempat itu Allah sudah merancang orang yang menjadi anak-anaknya. Yang tadi dipilih ditanyakan all out or out. Terus di ayat kelima, sebenarnya yang ditentukan atau yang ditetapkan itu bukan pemilihan masuk surga ya, tapi yang ditentukan, saya berusaha sepelan mungkin,
Dan yang ditetapkan itu adalah standarnya, bukan pilihan pasti selamat. Jadi menjadi anak Allah bukan status ya, karena Yesus sudah menebus kita doang, tapi juga keberadaannya. Nah, keberadaan itu kan berarti perlu respon ya, respon kita terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah itu fasilitas keselamatan ya, penebusan, Injil, Roh Kudus, pengharapan akan firman Tuhan. Jadi Allah sudah memilih orang-orang yang akan ditetapkan untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi tidak otomatis. Di ayat kelima itu yang ditetapkan itu bukan pemilihan dia selamat, pasti selamat masuk surga karena Allah tetapkan. Wah, salah itu. Nah, ini yang melahirkan doktrin sekali selamat tetap selamat ya. Tetapi yang ditentukan di situ, yang ditetapkan di situ adalah standarnya. Bukan pilihan pasti selamat. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus ini ditetapkan standar hidupnya. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau tadi dibilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, sama kayak all out nggak? Ya iya, sama. Sekali lagi tergantung respon ya. Allah tidak mengintervensi kehendak bebas kita. Allah tidak mengintervensi kehendak bebas kita. Oke, kalau kurang puas di ini aja, interupsi aja ya. Dan kalau ada teman-teman lain yang mau kasih jawaban, saya persilahkan juga ya, nggak menutup kemungkinan. Atau ada yang mau nambahin, misalnya ada jawaban saya yang kalian rasa tuh kurang tepat. Oke. Oh, Kobet harus fokus nih. Ini pertanyaannya panjang banget nih, kok. Aduh, saya kalau nginget itu susah. Kenapa nggak pendek-pendek sih? Ya udah, lanjut. Shalom Kak Obed. Shalom Kak Obed. Kan lagi bahas tentang harga mengikut Yesus. Apakah waktu di zaman Yesus itu dia benar-benar meninggalkan keluarganya, tidak memberi nafkah atau berkat kepada keluarganya? Karena Kobet mana sih hilang? Oh, nih. Karena di Alkitab selama Yesus hidup dia hanya pelayanan doang. Dia hanya bekerja pada usia muda, umur 30 sampai 33 tahun dia pelayanan dan nggak diceritakan dia memberi berkat kepada keluarga. Aplikasinya banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan ikut Tuhan, meninggalkan keluarga, yang dimana kita punya tanggung jawab buat keluarga. Kadangkala hamba Tuhan bicara Tuhan yang memelihara keluarga, bukan kamu. Bukankah itu menjadi batu sandungan buat orang-orang yang melihat ikut Tuhan dahsyat tapi keluarga tidak diuruskan? Sampai kayak acara-acara keluarga atau ada acara keluarga besar, kita nggak boleh ikut. Kita harus mengejar hal-hal yang di atas, bukan hal-hal kesenangan duniawi. Gimana menurut pandangan Kak Obed dalam hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan seperti ini? Selesai kok. Minum dulu lagi. Ya. Jadi kalau menurut saya itu, gimana tuh hamba-hamba Tuhan yang fokus melayani Tuhan tapi nggak bertanggung jawab ngurusin atau ngasih berkat ke keluarga? Ya kembali lagi ya, Tuhan itu menetapkan seseorang itu untuk hidup berdampingan, laki-laki perempuan itu untuk apa? Untuk berkeluarga kan, untuk keturunan ilahi kan. Kalau ini diartikan sebagai melepas tanggung jawab sama sekali, saya rasa enggak ya. Tapi bisa jadi ini dalam kasus khusus ada yang didelegasikan ya. Kayak misalnya ada beberapa gereja tuh yang misalnya suaminya jadi hamba Tuhan, kehidupan keluarganya tuh ditanggung gereja. Sama kayak memperlakukan suku Lewi ya. Tapi ada juga yang enggak. Nah itu gimana tuh? Ya kalau yang enggak saya rasa harus tetap memberi ini ya, memberi tanggung jawab ke keluarga ya. Kalau enggak ya gimana mau
memberi teladan, mau memberi contoh. Tadi pertanyaannya terlalu panjang sih. Lisa, boleh ini nggak poin-poin pertanyaan pentingnya apa sih itu? Loh, panjang kan? Yang disemangatin malah yang baca ya, bukan yang jawab ya. Intinya menurut pendapat Kobet, itu kan harusnya jadi batu sandungan buat orang-orang yang ikut Tuhan tapi nggak ngurusin keluarganya gitu. Itu gimana kok? Terat. Ya, sekali lagi ya. Kalau misalnya kalau tadi saya kasih contoh, misalnya suaminya jadi hamba Tuhan, terus kehidupan keluarga ditanggung gerejanya. Tapi ada juga yang enggak kan. Nah itu gimana ya, harus tetap kasih lah ke keluarganya. Aduh, sumpah pertanyaannya lupa lagi. Oh ya, terus gimana ayat yang di Alkitab tuh yang bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah itu konteksnya konteks budaya ya. Bukan dalam arti, saudara meninggal terus atau keluarga meninggal, kita ya udahlah nggak usah lah, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Alkitab itu uniknya di sini ya, dia nggak semua bisa kita pahami secara harfiah atau harafiah ya, secara ayat itu berbicara apa. Tapi ada banyak kayak figuratif, ada banyak gaya bahasanya kayak perumpamaan. Nah kalau konteks biarkan orang mati menguburkan orang mati itu konteksnya orang Yahudi tuh kalau biasanya ada saudara atau keluarga yang meninggal, nah biasanya mereka kumpul untuk bagian warisan nih. Nah pada saat itu kenapa dibilang biarkan orang mati menguburkan orang mati, supaya kan kita tahu ya kalau ternyata setelah ada keluarga atau saudara yang mati pasti bicarain warisan ya. Itu nggak perlu ngomongin kayak gitu gitu. Lebih baik tetap ikut pelayanan gitu sama aku gitu. Kembali lagi ya, kalau ditanya setuju nggak kalau misalnya ada hamba Tuhan yang ninggalin keluarganya nggak kasih makan, itu salah ya menurut saya ya, salah. Tapi kalau sebagian besar waktunya dialokasikan untuk jemaat dan dia tetap memberi pertanggungjawaban pada keluarga, ya itu nggak bisa dipersalahkan juga. Kalau nggak ngasih sama sekali ya itu salah lah. Kan keluarga itu dibangun dan dikehendaki Tuhan tuh buat apa gitu. Kalau misal dia nggak ngasih berkat ke keluarganya, ya dia jadi batu sandungan lah. Kalau misalnya sekali yang tadi dibilang ya, kalau misalnya sebagian besar, kecuali kalau sebagian besar waktunya dialokasikan buat jemaat, untuk mikirin strategi jemaat, untuk pertumbuhan jemaat, ya mungkin seolah-olah keluarganya kayak nggak diurusin ya, tapi dia tetap memberi pertanggungjawaban, kayak misalnya makan, sandang pangan papan lah. Ya menurut saya ini nggak bisa dipersalahkan. Ini jawabannya bisa panjang banget loh. Mendingan nanti baca buku Pak Eros yang pelayanan sesungguhnya. Di situ dijelasin tuh konsep pelayanan, melayani Tuhan itu apa. Dan memang melayani Tuhan itu artinya kita kehilangan segenap hidup kita, menyita segala perhatian kita. Bahkan keluarga terkadang jadi korban. Oke. Begitu ya? Kais mau nambahin? Ya, oke. Kais dipersilakan nggak? Tapi masih ada satu pertanyaan lagi sebenarnya. Ya, terserah maunya gimana. Tentukan lah. Oke, katanya udah cukup mengerti kata yang tanya. Jadi pertanyaan terakhir ya, Kobet. Jangan panjang-panjang ya. Bukan aku yang nanya. Tunggu bentar, mana tuh? Oh ini. Kobet,
Boleh jelasin nggak, Kak? Maksud kita hidup di dunia tapi tidak duniawi. Soalnya kalau ngelihat orang beragama, all out-nya jadi cenderung mengasingkan diri dari dunia. Kobet ke mute. Ulang pertanyaannya. Pelan-pelan. Oke. Kak Obet, boleh jelasin nggak, Kak? Maksud kita hidup di dunia, tapi tidak duniawi. Soalnya kalau ngelihat orang beragama, all out-nya itu jadi cenderung mengasingkan diri dari dunia. Kobet ke mute. Ya, apa hidup di dunia tapi tidak duniawi, artinya orientasi hidup kita, kebahagiaan kita, kepuasan kita bukan atas dasar kepemilikan ya, punya ini punya itu, atau kebahagiaan kita bukan atas dasar siapapun dan apapun, tapi atas dasar kita tahu kehendak Tuhan dan kita melakukannya. Terus gimana dengan orang beragama yang mengasingkan diri? Itu konsepnya menurut saya salah ya. Kalau di Amsal dibilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau dia mengasingkan diri, dia mau menajamkan diri dengan apa coba? Oke. Dari saya itu paling. Mungkin nanti Kais bisa tambahin juga. Cukup, Yalis. Oke, terima kasih Kobet. Kais mungkin mau tambahin, Kak. Kais. Kais. Kenapa, Dek? Kais ada tambahan nggak, Kak? Tambahan yang Tentang materi all out or out ini. apa yang kayaknya cukup ya. Tambahan kalau iya cukup. Tapi Oke. tadi saya yang masalah, ya di sini agak susah koneksinya. Masalah keluarga tadi tuh. Terus siapa sih Kikis ya? Iya. Kalau ditanya Yesus kerja apa enggak, Yesus kerja. Kenapa enggak dicatat? Di Alkitab enggak dicatat, tapi kan ada kitab-kitab tambahan yang enggak masuk dalam kitab kanon. Ini yang kita pakai kan yang udah di kanon, udah dipatok. Kerja. Terus dia bertanggung jawab nggak? Ya sejak Yusuf meninggal tuh yang tanggung jawab Yesus. Yesus yang membesarkan adik-adiknya. Kemungkinan besar Yesus kan ada adik. Ditulis juga beberapa catatan Yesus ada. Kemungkinan besar setelah. Kak, maaf Kak, saya nggak kedengeran nggak? Sekarang kedengeran nggak? Iya, dengar Kak. Ya, yang tadi itu masalah keluarga. Kikis yang tadi ya tanya, apakah Yesus kerja nggak? Yesus kerja sejak Yusuf bapaknya yang di bumi meninggal, Yesus yang gantiin pekerjaan bapaknya sebagai tukang kayu. Nanti pada saat pelayanan kayaknya sih pekerjaannya dialihkan ke adik-adiknya. Bagaimana mau makan adik-adiknya kalau Yesus nggak kerja? Terus kalau misalnya benar nggak apa pelayan menghilangkan tanggung jawab? Ya tanggung jawab untuk mencukupi keluarga itu tanggung jawab. Mesti ada caranya bagaimana anak istri makan. Itu caranya. Bukan Tuhan memelihara. Konteks Tuhan memelihara Matius pasal 6 itu maksudnya beda lagi. Tapi kalau udah masuk pelayan kayak saya kayak begitu, ya harga keluarga jadi beda memang. Kadang keluarga jadi korban. Kalau saya bilang pelayanan, berarti keluarga yang enggak. Kalau saya bilang enggak, berarti pelayanan jadi korban. Ini maksudnya aktivitasnya ya. Cuman ya begitu, harga mengikuti Yesus begitu untuk orang-orang kayak saya. Keluarga mesti bertumbuh juga, kalau enggak berantem konfliknya gede.
sebabnya juga jemaat juga mesti bertumbuh. Jadi ngerti. Terus yang tadi tuh pertanyaan nomor 1 apa ya? Bagaimana kita nggak apa namanya? Tadi tuh nomor 1 pertama-tama tuh tadi. Siapa yang nanya itu Lis ya? Nomor 1. Lisa, Kalau Lisa, tolong bacain Lisa. Kalau kita sambil kerja, gimana cara? Kan nggak fokus tuh Kak. Gimana? Maksudnya itu gimana cara all out-nya kalau kita sambil kerja tapi sambil pelayanan gitu? All out itu tergantung menemukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada 2, dari belajar sama berdoa. Aktivitas kegiatan belajar jangan berhenti. Karena itu perubahan pola pikir setiap hari. Di tengah kerja nanti tuh ada keputusan-keputusan yang mesti diambil. Apakah keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Berantem sama bos, mau korupsi apa enggak? Jadi bagaimana? Bagaimana begitu ya. Di situ malah Tuhan bicara lebih keras. Kalau keputusan yang kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan, itu namanya all out di dunia kerja. Jadi yang berhenti sebenarnya bukan jangan berhenti belajarnya, belajar kelompok kayak begini, belajar sendiri, jangan berhenti. Jangan berhenti berdoa juga. Nanti di setiap aktivitas kita menemukan kehendak Tuhan, pilih melakukan kehendak Tuhan. Itu yang namanya all out. Terserah mau kerja nggak kerja. Pokoknya dunia kita di mana nih? Di kuliah. Berantem sama temen. Mau ngambil kegiatan nih, contoh nih. Ngambil kegiatan di kuliah. Ini gua ngambil motivasinya apa? Menyenangkan Tuhan apa menyenangkan diri? Gua mau ambil posisi ini apa? Menyenangkan Tuhan, menyenangkan diri. Nanti hati kita yang sudah dirubah oleh kebenaran firman akan mengarahkan. Kalau lo ambil berarti lo menyenangkan diri, jangan ngambil. Nah, yang all out kayak begitu di setiap aktivitas kita, Tuhan itu selalu mengarahkan. Ini bukan bicara kita kerja atau nggak kerja, atau kuliah nggak kuliah. Ini bicara pikiran kita dirubah sampai kita punya perasaan juga dirubah. Sehingga perasaan di dalam diri kita itu menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu mengikuti kehendaknya, bukan melayani tok. Mengikuti kehendaknya itu tahu kalau kita belajar dan berdoa. Jadi nggak ada alasan sebenarnya, nggak all out dimanapun kita berada. Kira-kira begitu. Tadi ada juga tuh, yang bertanya nomor berapa tuh? Michael, yang pertanyaan Michael tuh bagaimana tadi tuh? Pertanyaannya Michael. Kel, langsung aja Kel. Yang mana Kak? Yang itu Kak, yang kemungkinan kecil Yang gede. Yang kemungkinan kecil orang kaya masuk surga itu. Nah itu bagaimana Kak? Pertanyaannya? Yang bagaimana seorang kaya bisa meninggalkan keindahan dunia? Bisa dibilang kan sangat kecil kemungkinannya. Nah bagaimana kita bisa melakukan kemungkinan yang kecil kayak gitu? Ya karena orang kaya itu terikat sama kekayaannya. Di sini kan fokusnya terikat sama Tuhan. Digerakkan kehendaknya sama Tuhan, bukan sama keinginannya. Karena semakin orang kaya, semakin dia bisa memuaskan keinginannya. Apa yang dia mau bisa dia buat. Itu makanya nih, kalau orang mau ngikut Tuhan, kan dia mesti mengikut kehendak Tuhan. Perjuangan paling berat dalam mengikut Tuhan adalah tidak mengikuti keinginan kita. Nah kalau orang kaya yang duitnya banyak, dia udah biasa ngikutin keinginannya. Mungkin dia orang muda yang kaya umur 24, 25 tahun. Selama 25 tahun dia udah ngikutin keinginannya. Sekarang disuruh ngikut Tuhan, nggak ngikutin keinginannya. Dusta. Jadi bersyukur juga kalau di teman-teman itu nggak kaya gitu ya. Nggak jadi anak konglomerat. Kalau nggak, susah ngikut Tuhan. Bukan nggak bisa, susah karena udah terbiasa. Bagaimana caranya? Caranya tuh dirubah nih pikirannya. Maksa diri dirubah pikirannya sampai punya perasaan. Yang nyenengin gue cuman Tuhan. Nah sampai posisi itu susah sekali sebenarnya. Apalagi otak udah punya banyak keinginan. Wah susah. Itu makanya orang kaya itu atau orang lebih tepat sih orang beruang deh. Orang beruang yang punya uang banyak. Susah ikut Tuhan. Nah kalau teman-teman sekarang
punya keinginan dan juga lagi belajar ikut Tuhan, juga susah sebenarnya. Itu sebabnya mesti belajar lepasin semuanya, supaya nanti kalau punya uang gampang. Saingan terberat Tuhan, uang. Kayak begitu, Kel. Oke, makasih Kak. Saya rasa cukup. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang masalah seneng. Boleh nggak seneng apa tadi itu? Seneng. Yang pertama, boleh nggak senang kalau ketemu teman sama keluarga? Yang kedua, boleh nggak senang kalau kita dapat kerjaan, Kak? Ya, seneng. Kalau seneng kan itu diizinkan Tuhan, boleh lah. Yang dimaksud yang nggak boleh, kalau kita mulai terikat sama Tuhan, senangnya kita itu karena melakukan kehendak Tuhan. Kalau senangnya bukan melakukan kehendak Tuhan, itu yang membuat kita nggak terikat, ya gampang lah terpengaruh sama dunia. Senang mah boleh, senang mah boleh. Nggak boleh dong sama keluarga, boleh sama keluarga. Kan nggak boleh, apalagi kalau diizinkan. Cuman idealnya mengikut Tuhan. Senangnya itu karena melakukan kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Kenapa kita dekat sama keluarga? Apa sih maunya Tuhan kalau kita dekat sama mama, dekat sama kakak? Kalau kita lakukan, keluarga kita senang, kita juga senang. Senangnya tuh mesti begitu. Susah sekali sih buat orang yang baru. Itu sebabnya perlu teladan. Orang yang baru tuh perlu teladan. Ngelihat kayak saya rasa itu aja deh. Saya rasa itu aja. Ada lagi nggak pertanyaan yang nggak dijawab tadi? Udah semua, Kak. Udah ya. Yang ribet-ribet deh. Ada lagi ya? Yang nggak kelihatan. Dari saya cukup itu aja. Makasih guys. Sama-sama, Bet. Oke Kak, mungkin dari saya ada pertanyaan sih Kak, satu Kak. Apa iya deh? Sebenarnya mana sih yang lebih dulu? Kita belajar firman Tuhan baru bisa ngelepasin keinginan, atau kita melepaskan keinginan dulu baru ikut Tuhan? Kayak di konteks Matius 19 itu. Matius 19 yang bunyinya apa tuh? Yang kisah orang muda kaya Kak. Ya sebenarnya kita nggak melepaskan keinginan karena nggak punya kesadaran. Nggak bisa. Yang nekat itu sebenarnya kalau udah nekat ya, nekat itu khusus buat orang-orang yang udah tua ya. Kalau masih muda kan ya berani nggak belajar ya, mendapatkan pemahaman. Malah pemahaman itu yang memampukan orang untuk milih. Tanpa pengertian yang lengkap, tanpa pemahaman yang cukup ya, orang itu nggak bisa melepaskan keinginan. Kudu karena dia punya pengertiannya banyak, dan pengertian itu membentuk pengertian dan membentuk, ini kayaknya gue mesti hidup kayak begini. Baru bisa melepaskan keinginan. Karena dari pengertian-pengertian tersebut ada tekad nanti, ada komitmen, ada gue mesti begini nih. Jadi saya sih berpikir kalau saya ya, bagaimana membuat seseorang itu radikal. Mau nggak mau, mesti dibahas kebenaran banyak kebenaran supaya dia punya pemahaman, biar pemahaman itu yang membuat dia sadar, dia mesti hidupnya kayak begini. Dia melepaskan keinginan tuh. Melepaskan keinginan. Itu sebabnya kalau KGB hari libur, buat aja belajar. Dari pengertian demi pengertian akan membuat kesadaran. Kesadaran itu membuat seseorang bisa melepaskan keinginan. Gitu, Bet. Jadi bagaimana orang dalam kisah Matius 19 itu dia bisa melepaskan kekayaannya, keterikatannya terhadap hartanya kalau dia nggak punya kesadaran? Dan dia nggak mau ngikut sih.
Dia nggak mau ngikut. Ikut dulu aja sebenarnya. Kemungkinan besar orang muda yang kaya ini kayaknya Lukas. Tapi nggak tahu, beberapa tafsir juga bilang enggak, tapi orang muda kaya ini kayaknya Lukas. Orang kaya kan masalahnya. Ikut aja dulu. Ikut, Yesus kan ikut itu, kalau ngajak ikut maksudnya apa yang gua buat lu lihat, apa yang gua buat lu lihat, apa yang gua buat lu lihat, nanti malamnya dievaluasi. Kalau belum lepas keinginan ya belajar aja dulu. Kalau teman-teman tahu ini benar dan masih banyak keinginan, tapi tahu nih kegiatan ini benar, ikut aja dulu. Kayak begitu, Bet. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama, Bet. Lagi, udah cukup berarti ya? Udah, Kai. Sesi tanya jawab udah selesai, Kai. Ya udah Kobet, dibalikin. aku kembalikan ke Kobet untuk penutup. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah kasih pertanyaan. Terima kasih buat Kais yang sudah semakin memperjelas kita akan pemahaman hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita mau nyanyi satu lagu dulu. Mungkin Clara kali ya nyanyi. Lagu yang saya kirim di line.